Cerita dimulai ketika malaikat ketiga, Sachil, datang ke Jepang dari laut. Di pesisir laut dipenuhi dengan tank dan daerah sekitarnya berada dalam keadaan darurat yang telah dievakuasi. Di sebuah kota yang kosong, Shinji Ikari yang berusia 14 tahun mencoba menghubungi wanita yang berjanji akan menjemputnya, namun memutuskan untuk mencari tempat berlindung karena saluran telepon telah terputus. Shinji kemudian tiba-tiba melihat seorang gadis berseragam sekolah berdiri di tengah jalan di dekatnya, yang menghilang ketika ia memalingkan mukanya untuk sesaat. Kebingungannya terhenti oleh langkah kaki Sachil yang bergetar saat berjalan memasuki kota. Sachil mulai menyerang kapal, salah satu kapal jatuh di depan Shinji. Beruntung, sebelum kapal meledak, Misato Katsuragi tiba dengan mobilnya dan segera menyuruh Shinji untuk masuk. Saat Misato dan Shinji pergi, pasukan PBB menembakkan semua yang mereka miliki ke arah malaikat Sachil, namun mereka gagal melukainya. Duduk di belakang tiga jenderal PBB, Komandan Gendo Ikari dan Wakil Komandan Kozo Fuyutsuki dari NERV mengatakan bahwa senjata biasa tidak berguna karena active field pelindung malaikat tidak bisa ditembus oleh senjata konvensional. Tak ada pilihan lain, senjata N2 akhirnya diluncurkan terhadap Sachil, berhasil menghentikannya meski untuk waktu yang singkat. Shinji dan Misato terkena gelombang ledakan, namun mereka tidak terluka kecuali mobilnya yang terpaksa harus rusak. Mereka memperkenalkan diri masing-masing dan melanjutkan perjalanan ke markas besar NERV, tempat ayah Shinji, Gendo Ikari, sedang menunggu. Di markas besar, para petinggi keamanan negara yang kebingungan harus bagaimana menghadapi Sachil, sang malaikat ketiga, terpaksa mengalihkan operasi dari Angkatan Darat PBB ke organisasi milik Gendo. Gendo memberitahu wakilnya bahwa ia bermaksud menggunakan EVA Unit 01 untuk mengalahkan malaikat dan pilot cadangannya akan segera tiba. Misato dan Shinji tiba di markas besar NERV yang terletak di bawah tanah dalam gua buatan besar yang dikenal sebagai Geofront. Keduanya kemudian berbicara dan terungkap bahwa mereka berdua memiliki hubungan yang tidak baik dengan ayah mereka. Meskipun bekerja untuk NERV, Misato mudah tersesat saat memasuki markas yang mirip labirin, dan keduanya harus dikawal oleh kepala ilmuwan Ritsuko Akagi. Saat mereka melakukan perjalanan ke tempat Evangelion Unit 01, Ritsuko dan Misato mendiskusikan rendahnya kemungkinan pengaktifannya, sedangkan Shinji membaca buku pengenalan NERV dalam diam. Kelompok itu memasuki ruangan yang gelap dan Ritsuko menyalakan lampu untuk memperlihatkan Eva Unit 01. Tubuhnya berdiri di genangan cairan yang dalam. Ia memperkenalkan Unit 01 sebagai senjata pamungkas umat manusia dan kartu truf terakhir mereka. Ayah Shinji, Gendo, kemudian muncul di hadapannya. Ia menyuruh Shinji untuk mengemudikan Unit 01 melawan malaikat atau pergi dari markas besar NERV. Shinji menolak, meskipun Misato berupaya meyakinkannya, dan Rei Ayanami yang terluka parah muncul. Saat Shinji melihat Rei, ia teringat dengan bayangan wanita yang pernah muncul di jalan. Rei dibawa dengan tandu untuk menjadi pilot sebagai pengganti Shinji yang menolak. Saat Rei berjuang untuk bangkit, Sachil mencapai tepi kota dan membuat lubang di Geofront. Gelombang ledakan dari Sachil menyebabkan getaran hebat sampai ke markas, dan lampu gantung jatuh ke arah Shinji. Namun sebelum bisa mengenainya, EVA Unit 01 tiba-tiba saja mengangkat tangannya dan melindungi Shinji, yang padahal kokpit dari EVA 01 sendiri kosong, tak ada pilot di dalamnya. Hal ini tentu mengejutkan Misato dan Ritsuko yang melihatnya. Shinji berlari ke arah Rei yang pingsan, dan setelah melihat seberapa parah lukanya, Shinji yang merasa kasihan meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia tidak boleh melarikan diri. Shinji pun setuju untuk menjadi pilot EVA 01. Mereka menempatkan Shinji ke sebuah konektor dan memasukkannya ke tulang belakang EVA. LCL kemudian memenuhi seluruh kokpit. LCL sendiri adalah cairan aneh yang dapat dihirup, dan sinkronisasi saraf antara Shinji dan EVA pun terjalin. Eva bersiap meluncur ke permukaan. Kozo mempertanyakan keyakinan Gendo pada Unit 01, namun Gendo hanya tersenyum. Misato segera memberikan perintah untuk meluncurkan Shinji ke permukaan dan menghadapi Sachil.
Eva menatap Sashil ke seberang kota dan Misato berharap keselamatan bagi Shinji. Shinji bersiap menghadapi malaikat Sashil dengan Evangelion Unit 01. Merasa ketakutan, Shinji membuat usahanya untuk menggerakkan Eva miliknya namun gagal. Sashil kemudian mulai melukai Eva dengan serius, mematahkan lengan kirinya dan menembus tengkoraknya. Sinyal pilot pun segera menghilang dan Eva pun dinyatakan mati. Adegan kemudian beralih ke rumah sakit di mana Shinji tiba-tiba terbangun menyadari bahwa ia tidak mengenali di mana dirinya berada. Gendo mendiskusikan kemunculan kembali para malaikat setelah 15 tahun dengan komite instrumentalis manusia. Sementara Misato dan Ritsuko melakukan survei setelah pertempuran Sashil dan Eva yang Shinji kendalikan. Gendo diinstruksikan untuk memberikan hasil yang memuaskan, serta diharapkan dapat bertindak dengan cepat dan bijaksana dalam menyelesaikan masalah kemunculan malaikat, karena mereka sudah berinvestasi besar-besaran dalam proyeknya yang tertunda. Shinji melihat Rei di rumah sakit. Misato datang menjemput Shinji ke rumah sakit dan mereka menemui Gendo di dekat lift, tapi Shinji tanpa berkata-kata menolak untuk masuk. Misato mengajak Shinji untuk diberi akomodasi atau tempat tinggal untuk sementara, tetapi mendapati bahwa Shinji harus tinggal sendirian. Misato yang merasa kasihan sekaligus paham bahwa Shinji adalah seorang anak yang kesepian pun memutuskan untuk membawa Shinji tinggal bersamanya. Dalam perjalanan pulang dari berbelanja, Misato membawa Shinji ke titik observasi yang menghadap New Tokyo dan mereka menyaksikan bangunan kota muncul dari bawah tanah. Misato dan Shinji tiba di apartemen milik Misato. Shinji mencoba masuk sebagai tamu, tapi Misato bersikeras bahwa apartemen itu sekarang adalah rumahnya Shinji juga, yang dengan enggan disetujui oleh Shinji. Apartemen Misato berada dalam kondisi yang sangat berantakan, makanan instan dan banyak minuman-minuman di mana-mana. Misato mulai membersihkannya dan mereka mulai makan bersama. Saat mandi, Shinji bertemu Pen-Pen di kamar mandi dan sangat terkejut sehingga ia berlari kembali ke dapur untuk memberitahu Misato. Misato menjelaskan bahwa Pen-Pen adalah penguin air panas sekaligus teman sekamar mereka juga. Saat Shinji kembali ke kamar mandi, Shinji merenungkan kejadian hari itu. Kita akhirnya diperlihatkan Evangelion Unit 00 sedang diamati oleh Gendo dan Ritsuko. Mereka mendiskusikan pemulihan Rei di ruang kendali yang hancur dan Gendo mengungkapkan bahwa meskipun mengalami kesulitan, ia akan terus meminta anak-anak mengemudikan Evangelion. Shinji berbaring sendirian di kamar tidurnya mendengarkan pemutar SDAT-nya sementara Misato berbicara dengan Ritsuko di telepon tentang situasi mereka. Shinji membayangkan kehadirannya di New Tokyo dan saat ia melakukannya, suara dari pertempuran terdengar dan gambar sel saraf seperti yang dilihat melalui mikroskop melintas di layar. Sebuah kilas balik kemudian dimulai yang menunjukkan peristiwa pertempuran sebelumnya yang belum diperlihatkan. Eva menjadi tidak dapat beroperasi karena serangan Sashil. Dengan NERV kehilangan kendali atas Eva dan kontak dengan pilot. Misato memerintahkan entry plug untuk dikeluarkan secara paksa, tapi sistemnya benar-benar di luar kendali. Eva tiba-tiba aktif kembali dan mulai bertindak sendiri, melancarkan serangan ganas terhadap malaikat Sashil. Serangan kedua Eva diblok oleh AT, sebuah barrier yang dimiliki malaikat. Eva kemudian meregenerasi lengan kirinya yang patah dan membuka barrier Sashil secara paksa. Eva pun menyerang Sashil dan hendak menghancurkan inti malaikatnya. Sebagai upaya terakhir, Sashil menghancurkan dirinya sendiri dalam ledakan besar berbentuk salib. Meskipun Eva muncul dari ledakan tersebut dengan sedikit kerusakan yang terlihat.
Saat Nerve mendapatkan kembali kendali atas Evangelion, Shinji kembali tersadar. Helm Eva yang rusak terlepas, dan Shinji dapat melihat sekilas wajah Eva yang terpantul di kaca sebuah gedung. Saat Shinji melihatnya, mata Eva beregenerasi dan tiba-tiba menatap Shinji dengan tajam, mengakibatkan ia berteriak ketakutan dan tiba-tiba kembali tersadar di kamarnya. Shinji terdiam di tempat tidur, sebelum Misato datang ke kamarnya dan memuji ia karena sudah menyelamatkan kota bersama Eva. 3 minggu telah berlalu, Shinji mencoba menyesuaikan dirinya dengan kehidupan barunya, namun kurang berminat menjadi pilot dan hubungannya dengan Misato masih belum dekat. Shinji terlihat lesu menjalani pelatihan simulasi. Keesokan paginya, ia mencoba membangunkan Misato, sementara seorang penyiar radio wanita berbicara tentang scuba diving dan memberitahu penonton bahwa bumi tidak lagi memiliki musim, melainkan memiliki cuaca yang konsisten sepanjang tahun. Shinji kemudian berangkat ke sekolah meninggalkan sampah untuk diambil. Ritsuko memanggil Misato untuk memeriksa keadaan Shinji dan diberitahu bahwa Shinji tampaknya tidak punya teman di sekolah setelah 2 minggu sejak ia dipindahkan ke sekolah barunya. Di sekolah, kita diperkenalkan dengan teman sekelas Shinji, Kensuke Aida, Toji Suzuhara, dan Hikara Horaki sebagai ketua kelas. Rei juga ada di kelas, mata dan lengannya masih diperban. Rei sedang memandang keluar jendela. Kensuke adalah seorang ahli militer yang tampaknya menjadi satu-satunya yang menikmati kenyataan bahwa bumi sepertinya sedang berperang. Toji baru saja kembali ke kelas untuk pertama kalinya sejak pertarungan Eva dan Sashil. Toji menjelaskan bahwa ia harus merawat adiknya yang terluka akibat pertarungan Eva dan Sashil. Ketika identitas Shinji sebagai pilot diketahui oleh teman-teman sekelasnya, Toji menyalahkan Shinji atas kecelakaan yang dialami adiknya. Toji pun memukul Shinji sebagai pembalasan. Shinji mengungkapkan bahwa ia terpaksa menjadi pilot dari Eva, namun itu hanya membuat Toji semakin marah. Rei kemudian datang untuk memberitahu Shinji bahwa ada panggilan darurat. Shamshel, malaikat lainnya, muncul dan sedang mendekati New Tokyo. Senjata konvensional kembali dikerahkan, namun tidak berpengaruh padanya. Komite meminta Nerve kembali menggunakan Evangelion dan Shinji kembali menggunakan Eva untuk melindungi kota. Di tempat perlindungan, Kensuke berbicara pada Toji bahwa seharusnya Toji tidak perlu memukul Shinji karena bagaimanapun Shinji adalah pilot dari Eva sekaligus pelindung mereka. Kensuke pun mengajak Toji untuk menyelinap keluar dari tempat perlindungan mereka agar dapat menyaksikan pertempuran dari dekat. Pertarungan berjalan buruk bagi Nerve ketika Shinji kehilangan keberaniannya untuk bertarung dan terlempar ke udara oleh Shamshel. Hampir menimpa Toji dan Kensuke saat ia mendarat. Kabel pusat Eva pun terputus, sehingga daya aktivasinya menggunakan baterai internal dan hanya bertahan 5 menit. Shinji kemudian mulai bangkit, berusaha melindungi Toji dan Kensuke. Untuk melindungi teman-teman Shinji dari pertempuran, Misato memerintahkan Toji dan Kensuke untuk masuk ke dalam Eva. Di dalam, Toji melihat penderitaan dan kesakitan Shinji yang luar biasa saat melawan Shamshel, dan itu tentu membuat Toji diliputi oleh penyesalan karena sudah pernah menyalahkan Shinji. Misato memerintahkan Shinji untuk mundur, tapi Shinji malah maju menyerang Shamshel dengan pisau progresif Evangelion, mengalahkan Shamshel tepat saat baterai internal habis. Beberapa hari kemudian, Kensuke memberikan Toji nomor telepon Shinji agar ia bisa meminta maaf padanya. Toji mencoba menelepon Shinji, tetapi ia tiba-tiba berhenti.
Misato terbangun di hari hujan dan bertanya-tanya apakah Shinji akan bolos sekolah lagi setelah 5 hari pertarungannya melawan Samsel. Ia kemudian pergi untuk memeriksa kamar Shinji, namun kamar tersebut ternyata telah kosong dan hanya ada kartu identitas Shinji dan surat untuknya. Khawatir dengan kepergian Shinji yang tiba-tiba, Toji dan Kensuke pergi ke rumahnya. Mereka bertanya pada Misato tentang Shinji, namun Misato berbohong dengan mengatakan bahwa Shinji sedang berada di fasilitas pelatihan. Shinji menaiki kereta dan mengendarainya sepanjang hari, berulang kali mendengarkan track 25 dan 26 di SDAT-nya. Shinji kemudian menonton pemutaran film tentang Second Impact pada larut malam. Ia menghabiskan malam di lobi teater dan meninggalkan teater di pagi harinya. Shinji berhalusinasi tentang bangunan yang mengelilingi dan menutupinya hingga melarikan diri ke sebuah pedesaan. Kembali ke markas besar Nerve, Ritsuko sedang memeriksa Rei dan Misato bersamanya berbicara tentang Shinji. Misato teringat ketika ia memarahi Shinji karena tidak mematuhi perintahnya dan berpikir bahwa mungkin tidak seharusnya Shinji mengendarai Eva. Jika mengendarai Eva hanya mendatangkan rasa sakit baginya, Misato percaya jika kepergian Shinji adalah yang terbaik. Saat berjalan-jalan di hutan, Shinji secara tidak sengaja bertemu dengan Kensuke yang sedang bermain. Kensuke memberitahu Shinji bahwa Toji menyesali perbuatannya dan adiknya memarahinya karena hal itu. Kensuke memberitahu Shinji bahwa ia iri padanya karena tinggal bersama wanita cantik seperti Misato dan menjadi pilot dari Eva. Beberapa agen intelijen keamanan Nerve datang dengan perintah untuk membawa Shinji ke markas besar Nerve dengan Kensuke yang hanya terdiam saat Shinji dibawa bersama mereka dan Toji menyalahkan Kensuke karena tidak melakukan apapun. Di markas besar Nerve, Misato bertanya kepada Shinji apakah ia masih ingin mengemudikan Eva. Jika iya, maka Shinji tidak boleh bersikap seenaknya. Dengan terpaksa, Shinji mengatakan siap melakukannya, namun itu malah membuat Misato marah. Misato mengatakan bahwa mengendarai Eva bukan demi dirinya, ayahnya, atau bahkan Nerve, melainkan bagi umat manusia. Misato pun menyuruh Shinji untuk melupakan segalanya dan pulang ke tempat asalnya. Ritsuko memberitahu Gendo bahwa Shinji akan pergi, dan Gendo menjawab bahwa Eva Unit 01 akan dikendarai oleh Rei. Shinji dibawa ke stasiun kereta untuk meninggalkan New Tokyo, di mana ia bertemu Toji dan Kensuke yang menyusulnya. Toji meminta maaf dan menyuruh Shinji untuk memukulnya dengan keras agar mereka impas. Toji mengungkapkan bahwa Shinji sudah sangat menderita dengan mengendarai Eva. Maka dari itu, jika ada orang lain yang menyalahkannya, Toji akan menghajar orang tersebut. Ucapan Toji menembus hati Shinji karena ia tidak pernah dipedulikan oleh orang lain. Toji dan Kensuke pun meminta Shinji untuk menjaga dirinya baik-baik. Saat dibawa pergi, Shinji mengutuk dirinya sendiri karena pengecut dan lemah. Ia memberitahu Toji dan Kensuke bahwa memang dialah yang harusnya dipukul. Misato menyadari bahwa Shinji menerima tawaran untuk tinggal bersamanya karena Shinji mungkin menginginkan sebuah keluarga. Misato juga menyadari alasan Shinji bersikap acuh tak acuh. Itu karena Shinji tidak ingin ada orang lain yang tahu bagaimana perasaannya. Misato pun bergegas ke stasiun kereta untuk menyusul Shinji. Misato terlambat dan nampak sedih. Namun ketika ia memalingkan wajahnya, Misato melihat bahwa Shinji belum naik kereta. Shinji pun mengatakan, "Aku pulang," dan Misato pun menjawab, "Selamat datang di rumah." 22 hari sebelum Shinji menjadi pilot Eva 01, Eva Unit 00 yang gagal karena mengamuk, membobol fasilitas pengujian, dan entry plug telah keluar secara otomatis mengakibatkan luka pada Rei. Komandan Ikari pergi ke entry plug dan membuka palka yang sangat panas untuk menyelamatkan Rei. Di masa sekarang,
Ritsuko memberitahu Misato bahwa ketidakstabilan mental pilot mungkin menjadi penyebab insiden tersebut. Misato, Ritsuko, dan Shinji bersama dengan beberapa teknisi NERV hadir di tempat pertempuran dengan Samsel. Mereka memeriksa sisa-sisa malaikat yang hanya intinya saja yang rusak. Meskipun mereka tidak dapat menganalisis apa atau dari material apa malaikat sebenarnya, tapi mereka memahami bahwa malaikat terbuat dari sejenis materi, bercirikan sifat partikulat dan gelombang serta memiliki 99,89% kemiripan dengan manusia. Saat Shinji memperhatikan ayahnya yang sedang memeriksa inti malaikat yang mati, ia melihat luka bakar di tangannya dan bertanya kepada Ritsuko dan Misato tentang hal tersebut. Ritsuko pun memberitahu Shinji tentang insiden Eva Unit 00 yang mengamuk ketika dikendarai oleh Rei. Beberapa waktu kemudian di sekolah, Shinji melihat Rei begitu lama. Toji dan Kensuke menyadari Shinji memperhatikan Rei dan menggodanya tentang hal itu. Tapi Shinji menjawab bahwa ia hanya bertanya-tanya mengapa Rei selalu sendirian. Kembali ke markas NERV, Shinji melihat Rei mengobrol gembira dengan Gendo. Ini pertama kalinya ia melihat Rei begitu bahagia dan tersenyum. Begitu pula ayahnya. Di rumah Misato, Ritsuko sedang makan malam di tempat Misato. Ritsuko kemudian meminta Shinji untuk memberikan kartu ID NERV yang baru milik Rei karena ia lupa memberikan kepadanya. Keesokan paginya, Shinji pergi ke tempat Rei dan membunyikan bel, tapi menemukan pintunya tidak terkunci. Karena tidak ada jawaban, Shinji pun memutuskan untuk masuk. Di dalam tempat tinggal Rei, dipenuhi dengan sampah dan perban yang berdarah. Shinji melihat kacamata Gendo diletakkan di atas meja dan mencobanya. Saat itu, Rei muncul setelah selesai mandi. Rei segera mengambil kacamata Gendo yang Shinji kenakan. Namun karena tersandung, mereka terjatuh bersamaan dengan Shinji di atas Rei. Setelah jeda beberapa detik, Rei meminta Shinji untuk pindah. Baru pada saat itulah Shinji menyadari bahwa tangannya tanpa sengaja menggenggam payung milik Rei. Masih tampak tidak peduli, Rei kemudian mengenakan pakaiannya, mengambil kacamata dan pergi. Sementara Shinji masih malu sekaligus bingung. Shinji lalu mengikuti Rei ke markas besar NERV. Ketika mereka tiba di markas, Rei tidak bisa masuk karena kartunya tidak berfungsi. Namun Shinji segera menyerahkan kartu yang baru kepadanya. Saat menaiki eskalator, Shinji bertanya pada Rei apakah ia tidak takut masuk ke unit 00 lagi. Rei malah bertanya balik kepada Shinji, apakah Shinji percaya pada pekerjaan ayahnya? Shinji tentu menyangkal bahwa ia tidak percaya pada ayahnya dan betapa buruknya ia. Rei langsung berbalik dan tanpa berkata-kata menampar wajah Shinji. Pengaktifan unit 00 pun dimulai. Rei membawa kacamata Gendo ke dalam Eva 00-nya sebagai jimat keberuntungan. Benar saja, kali ini Eva unit 00 telah berhasil diaktifkan kembali. Normal. No problem. Recalculating. No error corrections. The checklist is set. All nerve links completed. Central nerve system. 2590. Approaching critical. Unit 0 has been activated. Saat itu, Ramiel, malaikat kelima, mendekati Neon Tokyo, dan Gendo memerintahkan unit 01 untuk diberangkatkan, dan unit 00 untuk tetap di markas besar karena tes pengaktifan kembali baru saja selesai. Unit 01 meluncur ke permukaan, namun Ramiel telah merasakan kehadiran Eva dan langsung menyerangnya saat mencapai permukaan. Mendidikkan LCL tempat Shinji berada, Shinji pun berteriak kesakitan. Eva 01 berhasil diselamatkan dan Shinji dirawat di rumah sakit. Ramiel kemudian menetap di markas besar NERV dan mulai mengebor plat baja Geofront tempat para warga sipil berada. NERV memperkirakan bor milik Ramiel akan mencapai markas dalam beberapa jam ke depan dan meluncurkan serangan untuk menganalisis kemampuan Ramiel. Hasilnya adalah Ramiel menyerang musuh manapun dalam jarak tertentu dan mempertahankan AT field yang sangat kuat, menjadikan Ramiel mendapatkan julukan sebagai malaikat benteng terbang. Saat Shinji dalam masa pemulihan, Misato membuat sebuah rencana yang nekat. Ia berniat menghancurkan Ramiel dengan senapan sinar positron yang ditembakkan dari luar zona jangkauan serangan Ramiel. Agar rencana ini berhasil, Misato membutuhkan daya listrik dari seluruh Jepang untuk menembus AT field milik Ramiel. Dengan senapan yang mampu menahan energi listrik yang sangat besar, Gendo menyetujui rencana ini.
dan Misato meminta senapan positron besar dari laboratorium GSSDF. Adapun peran Rei dalam operasi ini adalah untuk melindungi Shinji yang akan menjadi penembak jitu dengan Eva Unit 01. Untuk Rei sendiri, ia dibuatkan sebuah perisai khusus yang akan menahan sinar Ramiel selama 17 detik. Kini, satu-satunya masalah yang tersisa adalah apakah Shinji akan menaiki Eva Unit 01. Sementara itu, Shinji telah sadar kembali dan Rei memasuki kamar rumah sakitnya untuk memberi pengarahan kepadanya tentang jadwal rencana tersebut. Ketika Shinji mengatakan bahwa ia tidak ingin menaiki Evangelion, Rei menjawab bahwa ia yang akan menaikinya. Rei pun kemudian meninggalkan ruangan sambil mengucapkan selamat tinggal. Beberapa teman sekelas Shinji, termasuk Toji dan Kensuke, berkumpul untuk menyaksikan peluncuran Evangelion dan mengucapkan semoga berhasil. Ramiel masih mengebor untuk mencapai Geofront dengan waktu kurang dari 4 jam tersisa, sementara persiapan operasi masih berlangsung. Misato dan Ritsuko menjelaskan kepada Shinji yang akhirnya datang, serta Rei tentang cara kerja senjata dan tugas mereka masing-masing. Sementara kedua pilot itu mempersiapkan diri, Rei meyakinkan Shinji bahwa ia akan melindungi Shinji apapun yang terjadi. Shinji kemudian bertanya mengapa Rei ingin menjadi pilot. Rei memberitahu Shinji bahwa itu karena ikatan yang ia miliki dengan orang lain. Shinji menyatakan bahwa Rei adalah orang yang kuat. Meski tahu menjadi pilot Eva itu menyakitkan, Rei tetap melakukannya. Rei hanya menjawab itu karena dirinya tidak memiliki apapun dalam hidupnya. Rei pun mengucapkan selamat tinggal kepada Shinji. Operasi akhirnya dimulai. Hitungan mundur untuk menembak sudah berjalan. Ramiel mulai menyerang Eva 01 dan mereka saling menembak bersamaan dengan tembakan senapan, mengakibatkan kedua tembakan menjadi meleset. Bor dari Ramiel telah menembus semua lapisan pelindung dan mencapai Geofront. Tak berselang lama, Ramiel kembali menembakkan serangan kedua saat Shinji sedang menyiapkan senapan positronnya. Beruntung, Rei muncul dan melindungi Shinji dari sinar Ramiel. Tetapi perisai milik Rei mengalami kerusakan parah dalam prosesnya. Tak ingin Rei tewas, Shinji segera melepaskan tembakan keduanya yang menembus Ramiel dan membunuhnya. Shinji langsung mengeluarkan paksa pintu dari unit 00 dan membuka palka. Untungnya Rei tidak terluka dan baik-baik saja. Sambil menangis, Shinji mengatakan kepada Rei untuk jangan mengatakan kalau dirinya tidak punya apa-apa atau mengucapkan selamat tinggal saat menjalankan misi karena itu terdengar menyedihkan. Rei yang merasa kebingungan melihat Shinji menangis berkata jika ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Shinji kemudian menjawab, kenapa Rei tidak tersenyum saja? Sambil mengingat Gendo, Rei pun tersenyum kepada Shinji.